Shalom Bapak dan Ibu beserta seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa kita semua di dalam keadaan sehat selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini kembali kita disapa oleh firman Tuhan Kamis 3 Februari 2022, yaitu yang tertulis di dalam buku 1 Korin pasal 12 ayat yang ketiga. 1 Korin pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Di bahasa Batak, dibahini hupabutohon matuhamu, dang terbahin halak namak katai marhiti-hiti tordini debata mamurai Yesus. Jala holan marhiti-hiti tur diperbadia do tergoar Yesus Tuhan. Disido ianggo sahatna. Melalui nas ini kita mengambil topik satu roh, satu Tuhan. Bapak, Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat 1 Korintus ini berisi banyak kritikan dari Rasul Paulus atas praktik-praktik kehidupan mereka. Paulus menganggap bahwa hal tersebut tidak seharusnya terjadi dalam jemaat Tuhan. Jemaat Korintus adalah jemaat yang syarat dengan karunia-karunia yang istimewa dari Tuhan. Mereka menyadari hal itu, tetapi rupanya mereka lebih memperhatikan kekayaan karunia yang mereka miliki ketimbang memperhatikan Allah Sang Pemberi. Mereka tidak ingin mencari tahu maksud Allah memberikan karunia-karunia itu kepada mereka. Sebab yang penting bagi mereka adalah bagaimana karunia-karunia tersebut memenuhi segala kepentingan mereka dan memberi kepuasan. Rasul Paulus mengecam sikap ini. Beberapa oknum di jemaat Korintus yang memperoleh karunia-karunia yang spesifik dari Tuhan, rupanya menjadi jumawa dan tinggi hati. Sikap mereka yang merasa lebih hebat dari sesama anggota jemaat mengganggu persekutuan jemaat Korintus. Mereka memperlihatkan kepada jemaat kehebatan dan kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang istimewa, seperti berkata-kata dengan hikmat dan memiliki pengetahuan ayat 8, karunia penyembuhan ayat 9, karunia membuat mujizat, bernubuat, berkata dalam bahasa roh, dan menafsirkannya ayat 10. Kebanggaan ini membuat mereka merasa istimewa di mata Tuhan, sehingga tidak lagi merasa setara dengan anggota jemaat lainnya. Rasul Paulus mengecam dan mengatakan bahwa, pertama, yang berkarya melalui perkara-perkara istimewa yang manusia lakukan adalah Tuhan. Ayat 6-11. Manusia hanyalah alat yang dipakai Tuhan. Kedua, melalui perkara-perkara itu, Tuhan ingin menyatakan pelayanannya yang membangun kehidupan iman jemaat. Ayat 5. Bukan demi kemuliaan dan kepuasan. Ketiga, Roh Kudus memperkenankan kita untuk menyaksikan Yesus Kristus di seluruh dunia. Ayat 3. Sebab Roh Kudus yang selalu menggerakkan kita dalam kehidupan kita.
Hendaklah setiap kita melihat bahwa karunia-karunia yang kita miliki semata-mata karya Allah untuk menyatakan bahwa Dialah satu-satunya Tuhan bagi jemaat-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing, sehingga kami mampu menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan di setiap pekerjaan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah, jadikanlah firman-Mu menjadi terang, menjadi pelita di dalam hidup kami. Di dalam satu hari ini Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Jagai kami Tuhan, bimbing kami, dan lindungi kami di dalam hidup kami. Agar melalui perlindungan Tuhan, kami dapat melakukan segala tugas kami dengan baik dan menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Terimalah dan sempurnakanlah doa kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan, demikianlah sapaan firman Tuhan buat kita pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita dengan kasih setia-Nya. Shalom, horas madihita saluhutna.